rasa malunya sekarang perempuan. Mulai dari cara berpakaiannya. Kata Nabi, suatu waktu nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu silakan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Yang ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Apa namanya ayam kampung? Jadi kita harus kampung dulu. Iya toh, sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang paha cewek gratis, bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Tidak mungkinlah saya jalan terus begini. Tiang listrik kutabrak. Tuh cewek, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Apa lagunya ibu sekarang? Yo ayo. Apa itu ayo? Ayo apa? Ayo apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depannya lakinya orang, dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang, di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Ini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti itu? Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajari. Cek, nah nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan?
Anak pertama Qasim. Coba, ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bidah-bidah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, pada tabi'in, tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka lihat Nabi, segar ikatan mereka soal Nabi, mereka tahu sejarah Nabi, jadi tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu, banyak umat Islam. Bu, ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda, ada istrimu? Boleh marah sama suami, bu, boleh. Marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah, la haula wala quwwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Ya ibu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir. Ada di sini takut sama istrinya? Alah, berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, kalau dia ngamuk tidak apa-apa. Dia pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah yang takut sama istrinya. Oi bu, oi. 1, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah, tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi, tapi jangan memaki-maki. Ada 2 kelemahan perempuan. 1, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga, Pak. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Fir'aun, laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya pun kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Ibrahim alaihissalam. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Ah, mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Sudah bilang ibu-ibu di Makassar, nggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Ini ibu-ibu nih di depan saya, yang mukanya selalu di bleaching, giginya dikawat, rambutnya disosis, matanya dikasih biru, pakai sabun kalau mandi 3 jenis sabunnya, sabun di badan, sabun di ketek, lain pula di wajah. Itu kan ada ibu-ibu begitu. Begitu ibu meninggal, ini pipi ibu yang mulus, namakan kok cacing. Begitu ibu meninggal, apa ibu pakai parfum? Bulgari Blue, Angel Man, Polo, Pret. Apa yang ibu pakai? Parfum Kapur Barus. Apa perhiasannya? Daun kelor. Demi Allah,
mulai yang tokoh nasional, pejabat tinggi, selebritis, ulama, kiai, pimpinan pondok wafat, tidak ada harta yang mengikutimu. Tidak mentang-mentang dia kaya, dia bilang anaknya, anu deh, kasih bapak di situ iPhone 12 Max Pro supaya dia bisa WhatsAppan, pret. Tidak ada itu. Yang ketiga, yang mengantar kita yang ketiga apa? Amal kebaikan, amal kejahatan. Amal dua, ada amal kejahatan, ada amal keburukan, ada amal kebaikan. Masuklah kita di kubur, kembalilah seluruh pengantar. Ibu-ibu pernah rasakan padam lampu? Bapak-bapak pernah rasakan mati lampu? Sering. Bagaimana ya kita di dalam rumah padam lampu tiba-tiba masuk tikus. Padam lampu tiba-tiba masuk ular. Gelisah kita. Padahal rumah masih besar, ada lantai 2-nya, ada sekuritinya, ada senter kalau mati lampu, ada kayu kita bisa lempar ular ketika masuk di rumah. Gelisah mati lampu ada ular. Tapi begitu ibu masuk kubur, lebarnya 40 cm, panjangnya 200 cm. Mati lampunya bukan sesaat, mati lampu selama-lamanya, ditindis oleh tanah. Seluruh pengantar kembali. Datanglah malaikat. Alhamdulillah, terima kasih. Dek, bisa enggak bedakan tadi mana suara cewek, mana suara laki-laki? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah kasih kita telinga yang lengkap sensor pembedanya. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Tanpa kau pernah kursus. Woi cewek, mau nggak saya kasih handphone iPhone X Max 512 giga? Mau? Gratis? Mau? Mau? Mana? Mau? Tapi pulsanya 5 juta ibu? Mau? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Nah, mau diapa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Buka HP rusak, telingamu masalah. Berarti yang mahal bukan jaringan, yang mahal bukan seluler, yang bukan handphone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis, tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi di telinga, ya. Tempatnya kiri kanan proporsional. Bagaimana seandainya telingamu satu di bawah pantat? Halo, ya Ustaz. Lagi di mana? Di rumahnya Ustaz. Ayo. Repot toh? Ya, repot. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Woi, cowok. Woi. Mau saya kasih ini kamera, mahal ini kalau dikumpul semua, ratusan juta ini. Saya mengajar mata kuliah fotografi di UNAS. Nih, ya. Kalau kau mau ngambil gambar, kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan kamera kamu. Kau harus tahu berapa kekuatan cahaya di tempat itu. Kau harus tahu berapa kecepatan angin ketika ada kau ambil gambar. Kau harus tahu berapa jarak dari matamu dengan objek yang kau akan ambil. Apa ini kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis, tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi di mata, begitu kau buka otomatis autofokus. Tidak perlu kau putar. Siapa ini? Oh, ternyata Felix Xiao. Tidak perlu, Pak. Otomatis. Dan hebatnya lagi di mata, Allah kasih kau sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan, seandainya tidak bisa dibedakan, tertukar istrimu. Apalagi yang membuat orang sombong? Satu, tambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya jabatan. Jadi wali kota. Jangan sombong bos. 5 tahun ji. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar dulu Pak, ganti dulu wali kota. Coba, tapi alhamdulillah Pak, kita tidak sombong Pak. Buktinya 2 periode. Coba. Anggota DPR mau sombong. Jangan sombong ke anggota DPR.
anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Kapolres mau sombong. Ya. Apa? Pensiun. Keluar Pak. Biar sepupu satu kali sama Kapolri. Pensiun. Tongkat komando kasih berikutnya. Antakan hidup di bawah tenda seperti rakyat biasa. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia kasih penyakit di dirimu. Oke, tetap punya mobil banyak, depositonya 7 miliar, rumahnya mewah. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Tidak bisa makan nasi. Uangnya 7 miliar, tidak bisa makan nasi. Saya pernah diundang pergi ceramah di Itali. Sudah 2 hari saya roti aja terus dikasih. Saya bilang, bos, saya di perut bugis. Nggak goyang perutku kalau nggak kau kasih ketemu kak nasi. Kau siksa saya. Carikan roti. Apa itu pizza? Nggak tahu makanan apa ini. Coba, baru 2 hari menderita nggak ketemu nasi. Dilarang makan nasi. Bapak tahu Itali? Tahu Itali, Pak? Hah? Tahu? Kota Ternate lurus-lurus sedikit belok kanan. Coba. Ayo, dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, dilarang makan petsin, dilarang makan yang pedes-pedes. Apa aja bisa makan? Ubi rebus. Uangnya 7 miliar. Hanya ubi bisa dia makan. Kasihan. Apa ya? Apa? Mobilnya mewah, harga 1 miliar mobilnya. Baru 1 menit di atas mobil mulai stres. 5 menit tambah gelisah. Hati-hati, kiri mati kita, kiri mati. Jangan sombong gara-gara harta. Dengar, Namrud, gara-gara dia sombong haram masuk surga. Fir'aun karena punya jabatan sombong haram masuk surga. Korun kaya, ditanya, ya Korun, dari mana kau dapat hartamu banyak begini? Luar biasa pemberian Allah kepadamu, ya Korun. Apa kata Korun? Ini bukan urusan dengan Allah, ini hasil jeripayaku. Allah marah, ditenggelamkan Korun dengan harta-hartanya. Inilah kekurangan kita sekarang bangsa Indonesia. Kita lebih senang cari kekurangan orang lain. Kita lebih sibuk mencari kelemahan orang lain, sementara kita punya kejelekan juga jauh lebih besar daripada orang yang kita hina. Maka Nabi berwasiat, beruntung kalian yang terlalu sibuk mencari aib dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari aib kekurangan orang lain. Kan yang banyak di tengah-tengah kita apa? Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya dia tidak lihat. Kan aneh. Inilah sebagian bangsa kita, sibuk mencari aib orang lain sementara tidak punya kesempatan mengurusi kejelekannya dirinya sendiri. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Mari kita bawa ke situasi Covid. Coba makin lihat sekarang, Pak. Negara kita lagi memanggil. Ayo kalian bangsa Indonesia, mari bangkit, ambil partisipasi, bantu negaramu dengan kemampuanmu masing-masing. Saya kemarin ke Bira, subhanallah, Allahu Akbar. Lama saya baru ke sana lagi. Saya bilang, hebatnya ini Indonesia, Pak. Itu orang Australia, orang Amerika, orang Eropa, orang Saudi, orang Makkah, Madinah datang keluarkan duit puluhan juta sampai ratusan juta hanya untuk datang lihat pantai. Kita tidak perlu keluar duit, bisa lihat pantai, balik ke pantai. Orang Amerika, Eropa datang mengeluarkan duit ratusan juta hanya mau lihat pantai. Kita orang Indonesia tidak perlu keluar duit banyak-banyak untuk lihat pantai. Kenapa? Allah telah sediakan pantai di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Carikan saya kabupaten di Indonesia yang tidak ada pantainya. Bapak Ibu pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah? Yang belum mudah-mudahan segera. Coba itu dari Mekah ke Madinah, lihat itu Pak, gunungnya orang Arab. Lihat gunungnya orang Arab, coklat. Tidak ada sama sekali rumputnya. Lihat padang pasirnya, tidak ada rumput seperti ini, padang pasir. Tapi lihat Indonesia Pak, gunung kita hijau, padang kita luar biasa. Mana ada kabupaten yang tidak ada padang rumputnya?
mereka salah satu ciri orang kaya di Saudi, kalau mau kita lihat ki, kalau pekarangan rumahnya banyak tumbuhannya, orang kaya itu. Kalau kita di Bantaeng, kalau banyak